Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat yang akar-akarnya tidak real atau imajiner. Baik, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Kita disuruh menentukan nilai M-nya. Baik, langkah pertama kita harus tahu dulu syaratnya. Syarat akarnya tidak real, ya, tidak real atau imajiner. Ya, ini syaratnya B kuadrat min 4AC lebih kecil 0. Nah, di sini yang kedua kita harus tahu nilai A-nya. Ini A-nya 1, B-nya M ditambah 1, kemudian C-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke sini rumus ini. Nah, ini M-nya M plus 1 dikuadratkan. Kemudian min 4, A-nya 1, C-nya 4. Baik, ini diuraikan, ini dikuadratkan M kuadrat, 2 kalikan M kalikan 1, 2M. Kemudian ini 1 dikuadratkan 1. Ini kalau dikalikan hasilnya negatif 16. Baik, dari sini ini tetap 1 dikurangi 16 negatif 15. Nah, ini difaktorkan ketemu seperti ini. Kemudian M-nya negatif 5 dan M-nya sama dengan 3. Nah, baru nanti kita taruh di garis bilangan, ya. Nah, ini adalah negatif 5, ini adalah 3. Loh Pak, ini ada tanda positif, negatif, positif dari mana Pak? Baik. Untuk menentukan tanda positif, negatif, dan positif, langkah pertama kamu lihat C-nya ini. Ini kan A, ini B, ini C. Lihat tanda C-nya. Nah, kalau tanda C-nya ini negatif, maka tanda C ini kamu taruh di wilayahnya 0. Ditaruh di wilayahnya 0. Di mana 0 itu? Di tengah-tengah. Karena di sini tuh mulai 3, kemudian 2, 1, 0, min 1, min 2, sampai min 5. Jadi 0 itu di sini. Karena di sini negatif, maka ditaruh di sini. Ya, negatifnya. Nah, kalau sudah ketemu yang negatif, maka ini harus positif, ini positif. Karena nanti berselingan. Positif, negatif, positif. Jadi begitu ya. Pak, kalau misalkan ini tandanya positif, Pak. Nah, kalau di sini positif, maka di sini positif. Nah, karena di sini positif, maka ini harus negatif, ini negatif. Begitu ya? Oke. Nah, kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita lihat soalnya ini. Oh, tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti himpunan penyelesaiannya di negatif. Nah, nanti di sini himpunan penyelesaiannya. Tapi misalkan kalau ini lebih besar, Pak. Nah, kalau lebih besar, himpunan penyelesaiannya terletak di positif. Jadi begitu ya. Karena ini soalnya lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya di negatif. Maka di sini antara negatif 5 sampai 3. Tulisnya seperti ini. Negatif 5 lebih kecil M, M lebih kecil 3. Baik, dari sini jelas ya. Jelas sekali. Baik, nomor selanjutnya. Nah, ini sama dengan nomor 1, kita disuruh menentukan nilai P-nya. Baik, syaratnya seperti yang nomor 1, seperti ini syaratnya. Kemudian A-nya. Nah, A-nya P-1, B-nya negatif 8, C-nya 8P. Kita masukkan di sini. B-nya min 8 dikuadratkan, min 4A. A-nya berapa? P-1. C-nya 8P. Baik. Ini dikuadratkan hasilnya 64. Ini min 4 dikalikan P min 4P dikalikan 8P menjadi min 32P kuadrat. Kemudian ini negatif 4 dikalikan negatif 1, 4. 4 dikalikan 8P 32P. Dari sini bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa ini?
Oke, dibagi negatif 32. Sehingga nanti di sini dibagi negatif 32 ya, tinggal P kuadrat karena ini hilang. Kalau dibagi min 32 tinggal P kuadrat. Kemudian ini dibagi negatif 32 tinggal apa? Min P. Nah, ini tinggal min P. Kemudian ini dibagi min 32 menjadi min 2. Oke ya. Dari sini kita faktorkan. Oh, ingat ya, sebelum kita faktorkan, karena ini dibagi dengan negatif, maka tandanya di sini dibalik. Pak Marun ulangi lagi, jikalau pertidaksamaan itu dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, ini lebih kecil menjadi lebih besar. Jadi begitu ya. Oke, tanda dibalik. Setelah itu baru kita faktorkan. Nah, ini ya pemfaktorannya. P-nya sama dengan 2, di sini P sama dengan min 1. Setelah itu kita taruh di garis bilangan. Ya, kita lihat tanda C-nya. Ini kan A, ini B, ini C. C-nya berapa? C-nya tandanya negatif. Berarti nanti ditaruh di wilayahnya 0. Ditaruh di wilayahnya 0. Di mana 0 itu? Oh, 0 itu di tengah-tengah. Nah, karena di sini nanti 2, ini 1, ini 0, kemudian min 1. Jadi 0 letaknya di tengah-tengah. Itu ya, karena di sini negatif, maka ini harus positif, ini positif. Pak, misalkan di sini itu positif, Pak. Nah, kalau di sini positif, berarti ini negatif, ini negatif. Jadi begitu ya. Baik, karena ini soalnya adalah lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya yang positif yang diminta. Nah, jadi gitu ya. Karena lebih besar, maka positif. Misalkan kalau di sini lebih kecil, Pak. Nah, kalau lebih kecil, berarti himpunan penyelesaiannya di negatif. Oke ya. Karena soalnya ini lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya positif. Maka semakin ke kiri dia semakin kecil. P lebih kecil min 1. Semakin ke kanan dia lebih besar, maka P lebih besar 2. Baik, dari sini jelas ya? Jelas sekali. Seperti biasanya kamu klik ini dan klik ini. Oke, ini latihan soalnya. Selamat mengerjakan.